Superman, halal, nyaman, dan tahan lama. Wardah, feel the color comfort. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai nak, sehat ya nak ya? Alhamdulillah Burita juga sehat. Nak, barusan Burita melihat satu sponsor yang familiar di rumah kita, karena kita pasti sering lihat itu di TV. Kenapa ya kira-kira Burita melihat sponsor? Ada yang tahu? Oke, sebelum Burita menjelaskan kenapa kok Burita lihat sponsor, sebelumnya kita lihat sponsornya lagi bersama-sama supaya kita tahu kenapa ya alasannya kok Burita lihat sponsor. Oke ya, siap ya? Baru, Wardah Velvet Matte Lip Mousse Earthy Collection dengan 6 warna baru yang lebih warm, cocok untuk semua warna kulit, tetap lembut, Superman, halal, nyaman, dan tahan lama. Wardah, feel the color comfort. Nah, itu tadi salah satu cuplikan sponsor atau iklan yang biasa kita temui di rumah kita, terutama di televisi atau ketika kalian membaca di media sosial seperti internet, biasanya ada iklan-iklan yang muncul. Salah satunya adalah iklan lipstiknya Wardah. Burita bukan sedang promo ya nak ya, Burita bukan sedang promo, Burita bukan sedang wah Burita mau jualan tahu, enggak pastinya enggak. Burita hanya menunjukkan satu jenis iklan. Karena apa? Materi kita yang akan datang berhubungan dengan teks iklan, slogan, dan poster. Di mana materi ini berhubungan dengan kalimat-kalimat persuasif. Loh, apa Bu kalimat persuasif? Nah, yuk. Kalimat persuasif itu adalah kalimat yang mengajak, membujuk, memengaruhi, merayu ke dalam hal-hal yang positif agar kita sebagai penikmat, pembaca, pelihat bisa tertarik, bisa ingin membeli, bisa ingin meniru, bisa ingin melaksanakan dan melakukan. Itu namanya persuasif. Nah, di dalam iklan, poster, dan slogan itu juga ada kata-kata kayak gitu. Kenapa tadi Burita menunjukkan iklan? Karena Burita ingin menunjukkan iklan di sini tadi menunjukkan ada kata baru, ada kata Wardah halal. Nah, kalau kita disuguhi dengan kata halal, kita sebagai muslim kita akan tertarik. Nah, ketertarikan itu artinya Wardah sudah berhasil mempersuasi kita menggunakan kata-kata yang menarik supaya kita itu ingin membeli, ingin merasakan bagaimana dimaksudkan halal oleh Wardah. Gitu ya nak ya. Nah, setelah ini Burita akan sajikan beberapa materi mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Coba kalian perhatikan di slide-nya Burita. Ingat, slide-nya Burita ini ada suaranya, jadi didengarkan. Karena kalau kalian tidak mendengarkan, maka materi tidak akan tersampaikan secara sempurna, karena hanya dilihat saja. Oke? Diperhatikan secara maksimal, didengarkan secara baik, agar apa? Materi tersampaikan dengan baik dan tugas terlaksana dengan baik pula. Oke ya, setelah ini slide-nya akan kita sampingkan, tampilkan di samping. Oke, kalian lihat, kalian dengarkan secara maksimal supaya materinya juga tersampaikan dengan maksimal. Selamat belajar, jangan dijadikan pandemi ini sebagai alasan untuk kalian malas belajar. Oke, saya yakin kalian bisa. Baik, kita bertemu dengan Burita di pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi yang selanjutnya, yaitu tentang teks iklan, slogan, poster yang bersifat persuasif. Di pembukaan, Burita sudah menjelaskan apa itu pengertian persuasif, sehingga nanti ketika tampil materinya di slide diperhatikan, disesuaikan, dan dipahami. Jangan sampai slide ini hanya dilihat saja tetapi tidak didengarkan. Begitu ya. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Kita membahas tentang pengertian unsur dan kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster yang bersifat persuasif. Sebelumnya, Burita ingin mengingatkan kembali apa itu pengertian persuasif. Persuasif adalah suatu sikap mengajak, memengaruhi, kemudian merayu kepada orang lain agar orang tersebut mau mengikuti apa yang kita katakan atau apa yang kita pikirkan, namun dengan sifat yang positif, ya, bukan sifat-sifat yang bersifat negatif.
Di sini kita akan menggabungkan sifat persuasif itu ke dalam iklan, slogan, dan poster. Yang pertama kita akan bahas tentang iklan. Iklan merupakan salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan suatu produk baik barang maupun jasa kepada masyarakat. Selain itu, digunakan juga untuk menarik perhatian agar masyarakat mau membeli, mengenali, hingga mengkonsumsi barang tersebut. Menarik perhatian masyarakat tentu tidak mudah. Oleh sebab itu, pada iklan selalu menggunakan metode persuasif. Di pembukaan materi ini, Bu Rita menunjukkan satu video tentang iklan yang biasa kita lihat di televisi. Saya rasa sudah familiar iklan itu untuk dilihat ya. Dan di situ kata-kata yang digunakan bersifat persuasif sehingga kita sebagai penonton merasa tertarik, merasa ingin mencoba, merasa ingin membeli dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan persuasif. Kemudian geser ke slogan. Slogan merupakan sebuah kata-kata atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat dalam menyampaikan sesuatu. Dalam slogan kita juga dapat menambahkan gambar. Oke, untuk slogan tidak harus dilengkapi dengan gambar, hanya kata-kata saja boleh. Jadi kata-kata yang menunjukkan suatu ajakan. Contoh, malu buang sampah sembarangan. Artinya kata itu mengajak kita untuk buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Karena kita adalah manusia yang beradab, manusia yang berpendidikan, tahu di mana letak dan cara membuang sampah, tahu bagaimana cara menjaga kebersihan. Oleh sebab itu slogan itu dimunculkan. Slogan itu tidak harus dilengkapi dengan gambar. Tetapi jika ingin melengkapi dengan gambar, boleh. Tetapi hanya gambar yang sederhana, gambar yang simple, gambar yang mudah untuk dipahami oleh orang lain. Selanjutnya ada poster. Poster merupakan satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi dari keduanya. Kalau poster identik dengan gambar. Contoh poster yang paling gampang adalah poster di mana kita biasanya mempromosikan pendaftaran sekolah atau pendaftaran murid baru seperti yang dilakukan oleh Nusantara. Ada poster yang dipasang di mana-mana, digunakan agar menarik siswa agar lebih banyak masuk ke SMP Nusantara. Nah, itu yang dinamakan dengan poster. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada macam-macam iklan. Jadi iklan itu tidak hanya ada satu jenis, tetapi juga ada macam-macamnya. Dibedakan dari apa? Dibedakan berdasarkan isinya dan berdasarkan medianya. Kita kupas bersama-sama. Kita mulai dari membedakan berdasarkan isinya. Kalau berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi 3, yaitu iklan pemberitahuan, iklan penawaran atau niaga, dan iklan layanan masyarakat. Iklan pemberitahuan biasanya iklan lowongan pekerjaan. Ini biasa kita jumpai di media sosial ataupun di koran. Jadi iklan pemberitahuan itu lebih bersifat cetak. Yang kedua ada iklan penawaran atau niaga. Nah, ini biasanya iklan-iklan yang sering kita jumpai, iklan komersial berupa makanan, minuman, kosmetik, obat, tapi bukan obat terlarang ya. Kemudian ada sampo, deterjen, nah itu namanya iklan penawaran. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Contohnya adalah iklan listrik, iklan kesehatan, iklan pendidikan, dan lain-lain. Seperti yang saat ini sedang merebak di Indonesia, pandemi virus corona, itu pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk melakukan iklan supaya kita menjaga kesehatan dengan cuci tangan dan menggunakan masker. Ini adalah salah satu iklan layanan masyarakat yang disajikan pemerintah kepada masyarakat. Oke,
Kita geser ke sampingnya, ada iklan berdasarkan media. Ada 4, media cetak, elektronik, internet, dan iklan luar ruangan. Contohnya iklan cetak. Ada beberapa, yaitu iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Nanti ada salah satu contoh di situ yang Burita tampilkan, tapi bukan di slide ini ya. Jadi tunggu dulu. Kemudian ada iklan elektronik, ya yang biasa kita jumpai di TV, di media sosial, kemudian di radio. Yang ketiga iklan internet. Nah sama ya, iklan elektronik dan internet ini berhubungan. Jadi kalau iklan internet itu lebih kepada kalau kita lihat di YouTube, ada sponsor, kemudian kita lihat di blognya orang, ada sponsor, itu namanya iklan internet. Yang keempat, iklan luar ruangan. Iklan luar ruangan ini yang biasanya dipajang di samping-samping jalan itu loh nak. Yang biasanya kalau kita pas lewat jalan tol, tiba-tiba ada promosi, ada gambar Oppo, handphone barunya Oppo keluar. Nah, otomatis kan kita tahu, oh ternyata Oppo mengeluarkan handphone baru, dipasang di tiang yang besar itu. Nah, itu namanya iklan luar ruangan. Oke, selanjutnya ada unsur teks. Unsur teks pembangun. Unsur teks pembangun iklan yang pertama ada attention atau perhatian. Yang kedua ada interest atau menarik. Yang ketiga ada desire atau keinginan. Yang keempat ada conviction, rasa percaya. Dan yang kelima ada action atau tindakan. Jadi iklan itu sebelum ditayangkan harus bisa memenuhi kelima unsur ini. Kira-kira dapat menarik hati masyarakat atau tidak? Kemudian kira-kira dapat menarik perhatian orang yang melihat atau tidak? Kira-kira kalau sudah tertarik dan menarik, apakah kira-kira ada keinginan dari orang untuk membelinya? Lah, disinilah kita harus menggunakan kata-kata persuasif supaya orang tertarik dan ingin membelinya. Yang keempat ada rasa percaya. Kalau orang sudah ingin membeli, artinya dia sudah percaya kepada satu produk itu. Oh iya, aku percaya kalau ini halal. Oh iya, saya percaya kalau ini makanannya rasanya enak, gitu ya. Dan yang keempat ada action. Action itu di mana pembeli sudah berupaya ingin mendapatkan barang itu. Nah, kalau sudah memenuhi unsur itu, artinya iklan itu sukses. Yang selanjutnya ada slogan dan poster. Slogan dan poster itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama adanya produk. Jadi produk apa yang akan dipasarkan? Kedua, memiliki sasaran yang jelas. Kepada siapa? Yang ketiga, memiliki batas waktu. Jadi poster dan slogan yang ditampilkan baik di jalan raya, di koran, di media manapun, itu memiliki batas waktu, jadi tidak bisa selamanya digunakan. Yang keempat adanya logo. Dan yang kelima foto dari produk. Foto ini harus semenarik mungkin agar orang yang melihat dapat tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk tersebut. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada kaidah kebahasaan teks. Ada 3 kaidah kebahasaan teks yang wajib kita ketahui. Yang pertama menggunakan frasa, klausa, atau kalimat efektif. Apa itu? Adalah satu kesatuan utuh yang dapat mendapatkan efek tertentu ketika dibaca oleh seseorang. Kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan kepada para pendengar atau pembaca dan menyampaikan tujuan seorang penulis atau pembuat teks iklan, slogan, dan poster. Jadi di sini tidak boleh boros kata, katanya harus efektif, singkat, padat, jelas, dan menarik. Tidak boleh berbelit-belit, orang akan malas untuk membaca. Yang kedua ada kalimat persuasif yang sudah dijelaskan sama Bunita dari awal ya. Kemudian yang ketiga menggunakan subjek orang pertama. Biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal ataupun jamak seperti aku, saya, dan kami untuk mengganti pihak atau instansi pemasang iklan. Jadi menggunakan kata ganti.
Oke ya nak ya. Kira-kira dari penjelasan yang Bu Dita berikan tadi, kiranya kalian ada yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan lewat Bu Dita. Jangan hanya diam-diam saja, kemudian bingung sendiri. Boleh tanya, enggak apa-apa nak. Tanya itu tidak salah, asalkan kalian ketika bertanya dan kemudian dijawab, kalian pahami jawabannya seperti apa. Oke, materi yang Bu Dita sampaikan sudah selesai. Diperhatikan dengan seksama. Jangan lupa apa yang disampaikan itu dipahami. Jadi apa yang Bu Dita sampaikan tadi di depan, bertanya itu tidak salah. Daripada nanti tidak bertanya, maka sesat di jalan. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini, Bu Dita tidak memberikan tugas. Jadi tidak ada tugas yang Bu Dita berikan, hanya materi ini saja. Silahkan dipahami, dicerna, kemudian diamati, diserap ilmunya. Minggu depan, pada pertemuan kita yang selanjutnya, Bu Dita akan membahas kelanjutan bab ini, yaitu teks iklan, slogan, dan poster pertemuan kedua. Baru di situ akan Bu Dita berikan tugas yang berhubungan dengan teks tersebut. Sehingga Bu Dita harap jika ada poin-poin penting yang ada di pertemuan kali ini, silahkan untuk kalian catat di buku tulis atau kalian bubuhkan tulisan-tulisan tersebut di LKS pada subbabnya sendiri-sendiri. Jadi misal saya menjelaskan struktur, ternyata di LKS kurang lengkap, penjelasan saya lebih lengkap, maka boleh kalian coret-coret LKS tersebut dengan catatan-catatan dengan bahasa kalian, di mana di situ membantu kalian untuk menjawab setiap materi atau ulangan yang akan saya berikan. Begitu ya nak ya. Oke nak, Bu Rita rasa cukup sekian pertemuan kita di minggu ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kalian juga dapat menyerap ilmu ini dengan maksimal. Bu Dita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan segera Indonesia terbebas dari wabah COVID sehingga sekolah dapat berjalan dalam keadaan yang benar-benar new normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.